Puji Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi di ibadah minggu. Sekalipun masih ibadah di rumah, tapi kita percaya kita satu tubuh, satu jemaat, satu iman, satu pengharapan dalam Tuhan. Bahkan di masa-masa seperti ini, sekalipun di rumah saja, ini akan menguji kesetiaan kita, menguji iman kita, sampai di mana kita bisa bertahan dan tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, berkati untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami menerima berkat-Mu di minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau menyanjung Tuhan di tempatnya yang maha tinggi. Kita mau naikkan pujian ini. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Mari sama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar
kami puji, satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, mari katakan, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, oh kami memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dari kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk pujian dan sembah kami. Kami merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu lebih lagi. Engkau urapi dan memberkati setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah berkat-berkat-Mu menjadi bagian atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sekali lagi. Shalom. Kita mau memuji Tuhan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada, hanya Yesus. Kita naikkan pujian ini. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita dan bernyanyi untuk Tuhan kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat,
Puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai karena Tuhan kita tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Naikkan pujian ini dengan lebih semangat. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kuasa Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasa Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kasih Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasih Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita imani bahwa kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah, firman-Nya pun tidak pernah berubah. Persiapkan hati dan pikiran kita, jiwa kita mau ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih Yesus. Dalam setiap musim Dia selalu memelihara kita. Mari imani pujian ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
ku tetap percaya. Amin Tuhan. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nikmati pujian ini, katakan Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Angkat tangan kita, katakan Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di minggu terakhir bulan Juli ini. Bersyukur kita sudah boleh melewati masa-masa yang sulit di bulan-bulan yang lalu, dan kita melihat penyertaan Tuhan. Hingga hari ini Tuhan memelihara kita dengan sangat sempurna. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang kami harus ada di rumah, beribadah di rumah, kami melihat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hingga hari ini kami boleh tetap bersama-sama beribadah. Walaupun kami terpisah oleh jarak, namun tetap Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Bahkan lebih daripada itu kami mau melakukannya di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami semua berada. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh disingkapkan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya dari yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa kembali untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, kiranya Tuhan menyingkapkannya bagi kita semua. Bapa yang baik, mari Tuhan, kuduskanlah kami, sehingga kami Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu di dalam urapan-Mu. Kami boleh belajar Tuhan, dan kami dapat mengerti. Hamba menyerahkan diri hamba sendiri dalam tangan-Mu. Mari Kau pakai menjadi alat yang indah di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tema pada pagi hari ini adalah cukup dalam segala keadaan. Atau kalau boleh lebih tepat, lebih spesifik kita mau pilih, kita bisa katakan sekali lagi dengan tema yang berbeda judulnya, tetapi isinya tetap sama, yaitu mengatasi kesulitan. Dengan subtemanya mengatasi kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi kesulitan untuk diatasi. Ini yang paling penting menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Tanpa dasar yang teguh untuk kita mau melihat melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan keluar dari fokus dan kita tidak mendapatkan berkat yang seharusnya kita terima. Oleh karenanya kita pegang teguh pada saat ini bahwa kesulitan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diatasi. Dampak pandemi kita udah rasakan semakin hari semakin berat, semakin sulit. Itu sudah meluas dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi sepertinya tidak semudah yang lalu. Bukan hanya kita saja yang di Indonesia, bahkan yang di luar negeri pun sama. Di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Semua mengalami kekurangan. Baik kekurangan dalam kebebasan, tidak bisa lagi pergi kemana-mana dengan mudah. Bahkan kerja saja juga harus ngantri mau berangkat. Kekurangan sukacita, karena di rumah tegang terus. Kenapa? Di rumah terus berarti penghasilan berkurang. Sehingga di rumah mengalami kekurangan. Tidak jarang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Hanya karena masalah kekurangan. Kemudian kekurangan damai sejahtera. Mau kemana-mana tegang. Takut. Mau ke pasar. Takut nanti kena ketularan. Kekurangan dalam hal ekonomi udah pasti. Itu sudah berhadapan langsung dengan masalah kesehatan. Kalau harus diam di rumah biar selamat, biar tetap sehat, gak bisa bekerja, ekonomi yang kena. Kalau harus tetap nekat kerja biar ekonomi bagus, kesehatan jadi taruhannya. Pokoknya semuanya serba kurang. Dan kekurangan ini membawa dampak yang tidak kecil. Kalau kita lihat akhir-akhir ini PHK di mana-mana. Orang menjadi stres. Segala hal yang negatif, dari mulai kejahatan, perampokan, pencurian, semuanya merajalela di mana-mana.
Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, kita mulai mungkin ada yang bertanya, ini kekurangan mau sampai kapan? Terus bagaimana janji Tuhan? Dikatakan bahwa pertolongannya tak pernah terlambat. Bahwa dikatakan janjinya, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan tidak sekali-kali pun akan meninggalkan engkau. Nah, kalau ada firman, ada janji seperti ini, dan kemudian kondisi tetap sebaliknya, mana yang salah? Letaknya di mana? Apa yang kurang sekarang? Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari Paulus. Bagi Paulus yang dulunya hidup dalam kelimpahan ketika dia masih ada di posisi atas, ketika dia masih menentang Tuhan, belum ada di jalan Tuhan, sampai akhirnya dia harus mengalami kesulitan, kekurangan, perjalanan dalam penginjilan itu tidak mudah. Tidak seperti zaman sekarang ada pesawat 1 hari sampai. Perjalanan itu lama, memakan waktu, bisa berbulan-bulan atau berminggu-minggu paling tidak. Itu harus ada biaya. Tidak ada yang support, tetap jalan. Ada yang support, puji Tuhan. Kemudian di kitab Filipi yang kita baca ini tadi, ini kondisi Paulus sedang ada di dalam penjara. Dia dalam keadaan kekurangan semua yang tadi disebutkan. Kurang, tidak ada kebebasan, bahkan bukan kurang lagi, tidak bebas. Di mana ada orang di penjara sukacita? Tidak ada. Kalau tadi disebutkan dari wabah pandemi COVID-19 ini membawa dampak kepada kita semua kekurangan, ini Paulus lebih daripada kekurangan. Tidak ada. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Tidak ada kebebasan. Tidak ada semuanya. Tetapi hal yang luar biasa terjadi, bahwa dia tetap mengucap syukur. Dan baginya kekurangan itu tidak membuat dia harus patah semangat. Dia tetap stabil. Dia tetap memuliakan Tuhan. Seperti halnya orang yang tak pernah kekurangan, dan benar-benar terjadi bahwa dalam kehidupannya Tuhan tetap pelihara Paulus sampai akhir. Kita belajar dari Paulus, seorang tokoh yang berpegang teguh pada janji Tuhan, pada imannya, tidak tergoyahkan, dan Tuhan memelihara dia dengan sangat sempurna. Apa sekarang yang dilakukan Paulus ketika dia mengalami masa-masa sulit ini? Kalau kita melihat perjalanannya demikian sulit sampai dia masuk dalam penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Sehingga dia dapat berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia dapat melihat karya Tuhan di dalam hidupnya. Kata cukup, artinya kata cukup senantiasa melekat di hatinya. Tidak terucap di dalam mulut bibirnya bahwa dia kekurangan. Itulah imannya. Itulah yang ada di dalam hatinya. Sehingga dengan berbagai cara Tuhan menyatakan apa yang dia percaya itu menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Kemudian kalau Paulus sampai bisa merasa cukup di dalam hatinya, di dalam perkataannya, sebenarnya apa rahasianya? Ini yang akan kita pegang, ini yang kita akan raih pada pagi hari ini.
Jawabannya sangat sederhana. Mengapa Paulus dalam setiap keadaan dia tetap bisa bersyukur, dia tetap terpelihara dengan sempurna, janji Tuhan nyata dalam kehidupannya? Jawabannya sangat sederhana. Karena Paulus selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu kuncinya. Kunci kemenangannya untuk mengatasi kesulitan adalah dia selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Bagi kita sekarang, bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus jaga damai di dalam hati. Jaga damai di dalam hati, otomatis kita juga akan berdamai dengan sekeliling kita. Kita bisa hidup damai dalam keluarga, dimanapun kita semua berada. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi rupanya kuncinya damai itu karena dia mampu menyesuaikan diri. Dia mencukupkan dengan apa yang ada. Kita akan merasa kekurangan kalau kita tidak bisa menerima apa yang ada. Tapi kalau kita bisa menerima apa yang ada, maka kita tidak akan merasa kekurangan. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup. Biasanya mall terus. Tetapi masa pandemi gak bisa bekerja, keuangan mulai merosot, tidak bisa pergi ke mall. Kalau yang terkenang itu adalah mallnya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan keuangan, maka akan merasa kekurangan. Tetapi kalau dengan apa yang ada itu dapat mensyukuri, kemudian merubah gaya hidup lebih sederhana, menerima dengan apa yang ada, maka kekurangan itu tidak ada di dalam hati. Jadi kuncinya bisa damai, kuncinya bisa bersyukur itu kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Paulus menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan segala situasi. Kalau situasinya gak memungkinkan dia harus bekerja, dia bekerja. Di dalam pelayanan itu dia menjual tenda. Dia menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Itu yang pertama yang kita harus patut contoh dari yang kita pelajari dari Paulus. Nah, lebih penting lagi ini. Kemarin berita minggu yang lalu berita saya dengar bahwa orang banyak menjadi korban pinjaman online. Pinjaman online itu nggak main-main, bunganya besar sekali, kejebak. Jadi akhirnya orang itu karena ditagih sampai dimaki-maki, dan karena nggak tahan dia pinjam online lagi untuk nutupin online yang sebelumnya, pinjaman yang sebelumnya. Terus begitu bertumpuk sampai 7 kali, sehingga itu angkanya menjadi membesar. Dan dia akhirnya bekerja serabutan, apapun dia kerjakan, bukan untuk mencukupi apa yang di rumah, tetapi untuk membayar pinjaman tadi. Jadi hati-hati, cukupkan diri kalau tidak mau terjerumus dalam masalah yang lebih besar lagi. Jaga damai, itu lebih penting. Kemudian yang kedua, tetap dalam pengharapan. Kesulitan jangan membuat kita menjadi putus asa. Tetapi kesulitan membawa kita mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Apa yang harus dilakukan? Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita masing-masing. Karena itu janjinya dalam kitab Yakobus. Meminta hikmat. Dia memberikan dengan cuma-cuma. Tidak membangkit-bangkit. Tidak mengambil kembali. Berarti ini merupakan kesempatan kalau untuk kita mendapatkan ide-ide yang baru. Kesempatan untuk membuat suatu terobosan. Kenapa? Karena kita merasakan butuh hikmat. Apalagi di situasi yang sangat sulit.
Kalau dalam situasi sangat sulit aja bisa kita terobos, apalagi dalam situasi yang sederhana, yang mudah, pasti teratasi dengan mudah juga. Saat ini adalah saat menentukan kita menjadi pemenang atau kita yang menjadi orang yang tertinggal. Kesulitan tidak membuat kita jatuh, kecuali kita yang mau mengambil keputusan untuk jatuh dan menyerah. Karena Tuhan menyediakan hikmat. Tuhan memang tidak mendatangkan berkat itu langsung turun dari surga jatuh jeblok ke bawah. Tapi Dia berikan hikmat, Dia berikan kekuatan, Dia berikan jalan keluar. Itu yang menjadi modal. Itu yang kita perlukan. Tidak ada janji seperti ini di luar Tuhan. Jadi bersyukurlah bagi kita yang telah dipanggil menjadi milik kesayangannya, karena kita mendapatkan kesempatan untuk menerima berkat ini. Berkat hikmat. Karena Dia melebihi dari emas. Dia melebihi dari permata. Karena dengan hikmat orang bisa menjangkau yang lebih dari apa yang sekedar kita katakan dengan harta, emas. Lebih daripada itu yang dapat kita raih. Nah, pengharapan ini berarti kalau kita tetap teguh dalam pengharapan berarti kita percaya. Pengharapan di sini bukan pengharapan seperti mimpi. Dapat hikmat, oh Tuhan kasih sama saya, harus apa yang saya lakukan. Mimpi, ngerenung-renung, ngebayang-bayang. Bukan. Pengharapan di sini adalah pengharapan yang aktif. Bukan pengharapan yang pasif. Pengharapan yang aktif itu disertai dengan tindakan. Jadi sudah dapat hikmatnya langsung dilaksanakan. Mungkin ide untuk bikin makanan, berjualan online, atau yang lain. Karena kita bisa melihat situasi yang ada, mau kebutuhan di sekeliling kita, maka Tuhan memberikan hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita dapatkan dari situasi itu, yang boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selanjutnya yang ketiga, jangan pernah lepas dari kata syukur. Karena di dalam syukur itu ada berkat. Di sanalah kalau saudara mau mengejar mujizat. Tidak ada yang mustahil. Kenapa saya katakan harus tetap dikunci dengan ucapan syukur? Karena kalau sudah kita lakukan semuanya, dua hal yang pertama tadi, kemudian kita tidak menjaganya dengan ucapan syukur, maka ketika kita bersungut-sungut, tidak bedanya dengan bangsa Israel, tidak bedanya dengan kisah-kisah yang tercatat dalam sejarah, di dalam kitab kita, karena kitab ini merupakan kitab sejarah, artinya benar-benar terjadi di masa yang lalu. Nah, ketika sungut-sungut, maka kita mundur lagi di titik nol, sehingga kerugian yang kita alami. Apa yang sudah kita lakukan, sudah kita perjuangkan, kita sudah berusaha hidup sederhana, mencukupkan dengan segala yang ada. Kemudian kita masih berpegang teguh pada pengharapan dengan iman. Kita sudah meminta hikmat, kita juga melakukannya, pengharapan yang aktif. Tetapi tidak ada ucapan syukur, sungut-sungut. Maka kita kembali ke titik nol dan itu semua sia-sia. Nah, kalau kita tetap mau mengucap syukur, itulah titik waktunya, tidak jauh lagi. Kalau sampai kepentok saudara, itu gak lama lagi. Itulah saatnya Tuhan turun tangan. Karena ketika manusia tidak sanggup lagi, sudah angkat tangan, saat itulah waktunya Tuhan turun tangan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dalam segala situasi yang sangat sulit ini, karena kita percaya pertolongan Tuhan benar-benar memang tidak pernah terlambat. Dan janjinya iya dan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah Paulus yang boleh menjadi teladan kita pada pagi hari ini, boleh menjadi juga teladan bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, otomatis melalui diri kita sendiri. Kita diberkati, kita pun menjadi berkat.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk tetap bangkit di masa sulit. Karena kesulitan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diatasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami mengiring Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjaga damai di dalam hati kami, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, karena kami tahu bahwa itu semua cukup. Mari Tuhan, cukupkan Tuhan. Bahkan ketika mata kami melihatnya tidak cukup, bahwa ketika kami menghitungnya tidak cukup, kami percaya Tuhan yang cukupkan. Kami percaya itu cukup Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya kami juga tetap berpegang teguh dalam pengharapan yang aktif, yang menyandarkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, sehingga Engkau dapat menuntun kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melalui setiap kesulitan itu bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga biarlah Kau ingatkan kami Tuhan, untuk tetap mengucap syukur, karena di sanalah janji-Mu digenapi, karena di sanalah ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan mari materaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam loh hati kami, di dalam akal budi kami Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami boleh memancarkan terang-Mu. Engkau boleh dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan, melalui langkah-langkah kami, melalui keputusan-keputusan kami, melalui sikap-sikap kami. Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami. Kami mau bersyafaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka semua berada. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau memulihkan mereka Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, pulihkan, berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka Tuhan yang lemah, mari Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang tidak berpengharapan Tuhan, mari Tuhan Kau berikan pencerahan atas firman-Mu ini Tuhan di dalam loh hatinya Tuhan, sehingga dia memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka Tuhan yang sedang menanti-nantikan jawaban doa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, bagi sinode kami. Terima kasih Bapa, kami ada Tuhan ini semua karena Engkau. Mari Tuhan, apa yang sudah Engkau mulai, Engkau lanjutkan Tuhan. Engkau sempurnakan Tuhan pekerjaan-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Mari memberkati lingkungan kami Tuhan, sehingga lingkungan kami juga boleh diberkati. Kota kami diberkati Tuhan. Karena bukankah Tuhan ketika kota kami diberkati, kami pun juga menerima berkat itu. Kami juga merasakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Mari Tuhan memberkati kota kami Tuhan, dengan keselamatan, dengan keamanan, dengan berkat yang berlimpah daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi para pemimpin di bangsa kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, mari Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Hamba teramat yakin Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan, membuat negeri kami damai Tuhan. Terima kasih. Jikalau Tuhan masa-masa sulit yang semakin memburuk Tuhan, yang Kau perhadapkan pada kami Tuhan, telah Engkau singkirkan sedikit demi sedikit, mulai berlalu ya Bapa. Kami bersyukur, hamba teramat yakin dan percaya, maka ada Tuhan pencerahan demi pencerahan di bangsa kami Tuhan. Ada kedamaian dan kesejahteraan Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba menyerahkan juga Tuhan negeri kami, keamanan negeri kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang menjaga, Tuhan memagari Tuhan, dengan keselamatan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan melepaskan berkat atas seluruh bangsa dan negeri kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur bahwa ibadah pada pagi hari ini kita boleh lalui bersama walaupun kita terpisah oleh jarak, namun Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita berpisah, marilah kita bersama-sama memfokuskan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita di dalam tangan kuasa-Nya. Kita fokuskan kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang memelihara kita, dan kita terima berkat-Nya. Mari terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati dimanapun engkau berada, di saat engkau masuk, di saat engkau keluar, apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertaimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa terima kasih. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima
kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami siap menjalani sepanjang minggu ini di dalam pengharapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.